Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita, yaitu menggapai hidup berkah dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Hidup berkah adalah dambaan setiap muslim, namun bagaimana cara meraihnya? Apa saja kunci-kunci keberkahan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Mari kita bahas bersama. Bagian 1. Hidup berkah melalui ketaatan kepada Allah. Hidup yang berkah dimulai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Takwa adalah kunci keberkahan hidup. Dengan menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya, kita akan merasakan bagaimana keberkahan itu hadir, baik dalam bentuk rezeki, kesehatan, maupun ketenangan hati. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Meski diuji dengan fitnah, penjara, dan kesulitan lainnya, beliau tetap bertakwa dan sabar. Akhirnya, Allah memberikan keberkahan luar biasa dengan menjadikannya pemimpin Mesir. Selain itu, keberkahan hidup juga terkait erat dengan salat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadits riwayat Ahmad. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keberkahan dalam hidup. Maka, mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Bagian 2. Keberkahan melalui hubungan sosial. Saudara-saudaraku, keberkahan juga hadir ketika kita menjaga hubungan dengan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." Surah Al-Ma'idah ayat 2. Menolong sesama adalah salah satu cara menghadirkan keberkahan. Rasulullah SAW juga mengajarkan, tidaklah seseorang itu beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Keberkahan juga dapat diperoleh dengan menjaga silaturahmi. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadits riwayat Bukhari. Namun, untuk menjaga keberkahan, kita harus menjauhi perpecahan dan kebiasaan buruk seperti ghibah dan mencela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian saling mencela dan memanggil dengan gelar yang buruk." Surah Al-Hujurat ayat 11. Oleh karena itu, mari kita pelihara hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman kita, serta hindari perbuatan yang dapat merusak keharmonisan. Bagian 3. Keberkahan dalam rezeki. Saudara-saudaraku, rezeki yang berkah bukan tentang jumlahnya, tetapi tentang manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makanlah dari yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas." Surah Taha ayat 81. Keberkahan dalam rezeki dapat diraih dengan kejujuran dan menjaga kehalalan. Rasulullah SAW bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di hari kiamat." Hadits riwayat Tirmidzi. Sedekah juga merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan keberkahan. Allah berfirman, "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji." Surah Al-Baqarah ayat 261. Selain itu, keberkahan dalam rezeki juga tergantung pada cara kita mengelolanya. Hindari sifat boros, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Gunakan rezeki yang Allah berikan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dunia maupun akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita simpulkan. Hidup yang berkah dapat kita raih dengan bertakwa kepada Allah, menjaga hubungan sosial dengan baik, dan mengelola rezeki sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan.
Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dalam hidup, keluarga, dan pekerjaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.